tetap semangat? Semangat. Sudah makan siang? Sudah. Belum. Bagian perempat. Tapi sudah sarapan ya tentunya ya. Sudah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin siapa yang ingin Sebelum pembelajaran pada hari ini kita awali dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Kita akan melanjutkan ya materi sebelumnya, ya kan? Materi sebelumnya di bisnis online. Tapi setelah Bapak lihat nih, nah perlu Bapak absen terlebih dahulu ya, karena di pembelajaran yang kemarin hadir semua ya. Nah sekarang Bapak lihat sepertinya ada banyak yang tidak hadir. Oke, Dwi Cahyo sakit ya. Oke, Fatia izin. Oke, Fitri Naila terima kasih sudah hadir hari ini. Gavi, kemarin kalian sudah mencoba untuk menggali ya, melakukan literasi ya, dengan Bapak sudah memberikan microsite-nya, lalu kalian sudah mengunduh modul ajarnya. Tentunya sudah dibaca dong. Sudah dibaca? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau coba flashback dulu. Saya pengen tahu email marketing. Siapa yang ingin menjelaskan atau mengungkapkan kembali apa itu email marketing? Oke. Boleh Najwa, email marketing? Dengan tujuan yang bermacam-macam. Ada yang hanya untuk memberikan informasi dan edukasi terkait produk, ada pula untuk melakukan branding atau meningkatkan penjualan. Oke, bagus, good job. Nah, dari email marketing pengertian yang sudah disampaikan oleh tadi teman kalian. Nah, kalian juga kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan project. Nah, di project tersebut ya ada langkah-langkah yang memang sudah kalian ketahui kemarin. Kita ada langkah-langkah dari email marketing itu sendiri. Yang pertama adalah merencanakan. Oke, setelah merencanakan apa yang dilakukan? Oke, basis datanya. Yang ketiga, desain. 4. Oke, call to action. 5. Membuat konten. Yang terakhir setelah konten dibuat, distribusikan. Oke, baik sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, adalah di IPK-nya adalah menguraikan langkah-langkah pemasaran menggunakan email. Ya. Berikutnya adalah membuat konten email marketing. Yang ketiga, mendistribusikan email marketing. Ya, ini adalah kompetensi ya, indikator dari pencapaian kompetensi yang harus kalian selesaikan pada pertemuan ini. Nah, tujuannya apa? Kenapa sih kalian harus belajar sesuai dengan IPK yang sudah disediakan? Tentunya dengan pembelajaran model berbasis proyek ya, yang sudah kita lakukan ini setengah dari proses perjalanannya, tentu ya kita menerapkannya menggunakan namanya TPACK. Ya, ada teknologinya. Tentunya kan menggunakan email, menggunakan teknologi kan. Lalu ada pedagoginya, berarti kalian juga belajar di sana ya, dan content knowledge-nya. Berarti nanti ada pembelajaran diferensiasi. Makanya pembelajaran diferensiasi di sini penting sekali untuk anak SMK. Ya, contohnya kemarin dibagi menjadi beberapa kelompok dengan menentukan ya kan kontennya masing-masing seperti apa. Kan Bapak tidak menentukan, kalian yang menentukan masing-masing, bukan? Iya. Nah, itu penting sekali. Berikutnya, apa sih tujuannya kenapa menggunakan model tersebut? Agar apa? Agar kalian itu mampu membuat konten email marketing. Ya. Jadi bukan hanya satu orang saja, semua juga bisa mendistribusikan email marketing. Ya, itu yang harus
lakukan ya, dan pada akhirnya kalian bisa mendapatkan kompetensi tersebut. Oke, ini table of content-nya. Kemarin kita sudah membahas tentang ini. Selanjutnya ya, kita perlu juga ya mendapatkan informasi tentang langkah-langkah. Mungkin kalian sudah mencoba di rumah. Ada yang sudah mencoba tentang membuat desainnya? Oke, 1, 2, 3 ya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk fokus sebentar. Kita juga meliterasikan terlebih dahulu melalui video tentang cara membuat email marketing template-nya yang sudah kalian buat mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonogiri. Kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat template untuk email marketing menggunakan Gmail. Beranda email kita tampilan sebagai berikut. Kita pilih menu tanda plus ya atau tambah, dapatkan add-on, kita klik, kita tunggu, desain, kemudian klik lanjutkan. Setelah itu kita konfirmasi menggunakan email kita. Nah, setelah ini keluar ya, kita klik di email kita ya untuk melanjutkan. Setelah itu kita tunggu. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini, kita geser ke bawah, kemudian kita klik salah satu email ya, bebas. Nah, setelah itu akan muncul pilihan untuk membuat template. Kita sesuaikan saja dengan apa yang kita butuhkan. Misal kita butuh untuk menjual atau mempromosikan sebuah produk jasa yang ingin kita promosikan. Kita contohkan saja yang ini ya, yang barbershop. Oke, kita besarkan biar lebih mudah. Nah, untuk membuat atau mendesain sebuah ya, misal sebuah rambut, kumis, jenggot, ya, tergantung kita ingin mengirimkannya ke siapa ya. Pembelajaran di KD 3.7 ini masih berkaitan dengan 3.6 pada saat pembuatan email. Ada bagian-bagian email. Kalau kalian sudah mencoba tadi melihat, kira-kira bagian-bagian apa saja sih yang mungkin perlu kita analisa? Mana yang kurang efektif? Bagian mana kalau menurut kalian? Kalau tadi kan di bagian video itu ada to-nya, itu udah benar belum? Kalau to kan berarti ke ya, kepada berarti email yang dituju. Berikutnya subject line-nya tadi apa? Ya, subject line-nya. Apakah dia membuat di contohnya tersebut memberikan subject line-nya untuk mempromosikan dari barbershop-nya? Belum ya. Hanya tulisannya barbershop. Nah, ini harus hati-hati karena nanti pada saat kalian membuat email marketing, penentunya itu adalah pada saat pre-header. Nah, pre-header itu muncul di awal pada saat kita melihat ini emailnya tentang apa ya, berarti kan subject line-nya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan pada saat nanti kalian membuat email marketing ya. Nah, selain subject line tadi ada call to action. Call to action-nya diganti apa tadi? Tadi kan tadinya order potong rambut, iya kan, bisa daftar terlebih dahulu. Dan di zaman saat ini di era 4.0 ya, revolusi industri 4.0 itu menjadi hal yang mungkin. Jadi kalau dulu mungkin Iqbal pernah nggak potong rambutnya di bawah pohon pohon jambu ya, atau mungkin kalau sekarang kan masih manual. Nah, ini pun menjadi kesempatan buat kalian, buat anak SMK kan, selain BMW itu apa? Bekerja,
melanjutkan dan wirausaha. Nah, ketika kalian sudah berwirausaha, usaha yang dilakukan misalkan seperti tadi adalah cukur rambut, bisa saja saya mau daftar dulu supaya dapat prioritas pertama. Ya kalau sudah sering potong rambut di situ, kira-kira kita itu kan sudah menjadi pelanggan. Apa sih yang bisa kita berikan kepada pelanggan? Bisa potongan harga, apa lagi? Bisa gift. Biasanya apa lagi? Kalau sudah sering, biasanya ada potong gratis satu kali. Nah itu bukan hanya dipotong rambut yang barbershop aja ya, mungkin di salon juga bisa seperti itu. Nah itu bisa menjadi satu kesempatan kita untuk bagaimana pelanggan ini menjadi loyal terhadap kita ya sebagai sebagai pengusaha nantinya. Oke, berikutnya selain itu adalah isi konten. Nah, isi kontennya bisa berupa gambar, ada juga berupa teks, ya kan? Nah, teksnya kalian bisa ubah sesuai dengan keperluan kalian nanti membuat email marketing. Kalau misalkan kita membuat email, ya kemarin bagian email ada yang di bagian atas isi body, lalu di bagian bawah adalah footer. Di bagian footer biasanya kita membuat signature kan. Nah kalau dalam konteksnya email marketing kita nggak membuat signature-nya, tidak seperti itu. Maka kita buatnya seperti tadi. Ya kita bisa memberikan apa? Misalkan sosial medianya, apalagi? Ya URL atau alamat websitenya, ya terus alamat dari barbershopnya itu sendiri, alamat fisiknya di mana sih? Oh misalkan di Jalan Raya Pejaten. Nah seperti itu. Lalu apakah sudah berarti sampai di situ? Belum. Langkah terakhirnya adalah dikirim. Oke. Itu berarti langkah kerja ini yang harusnya bisa kalian lakukan. Ya. Oke. Bagus sekali. Nah, pada pertemuan ini Bapak ya tentunya ingin melanjutkan sintak dari pembelajaran kita. Ya, kemarin itu kalian sudah melakukan diskusi bersama kelompok kalian, lalu kalian sudah menentukan. Nah, pada pertemuan ini Bapak tinggal melihat sejauh mana sih, ya kan? Kelompok kalian sudah melakukan proses uji cobanya, melakukan sesuai dengan penjadwalan yang kemarin sudah disampaikan kepada Bapak. Nah, di bagian depan di sini ada toolsnya Bapak buatkan, yaitu ada produk, ada tujuan email marketing, ada audience, lalu ada jenis email marketing. Walaupun kemarin sudah disampaikan. Nah, yang paling penting adalah langkah kerja, karena setiap kelompok ya pasti langkah kerjanya berbeda-beda. Nah pembagiannya seperti apa? Lalu yang terakhir call to actionnya seperti apa? Oke, seperti itu ya. Nah sebelum nanti disampaikan oleh masing-masing kelompok, Bapak minta kalian mungkin presentasinya sebelum disampaikan diskusi dulu sebentar. Ya, silakan.
Bisa. SMK 8? Luar biasa. SMK 8? Berprestasi. Oke, berprestasi. 2. Halo. 21. Halo hai. 211. Halo hai hai. Itu baru 2. 3. Oke. 1. Hai. 2. Halo. 1, 2. Hai halo. 1, 2, 3. Hai halo. Oke, kita tes dulu nih dari sebelah kanan nih. Halo hai. Boom. Halo. Oke. 2, 1. Halo hai. Oke, yang 2 nih. Konsentrasi dulu. 1. Hai. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 1. Hai halo Bung Karimah. Hai. Oke, konsentrasi. Ya, silakan yang lainnya ikut menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Ibu Chandra. Ini kami akan mempresentasikan hasil dari ilmu marketing yang telah kami buat. Yang pertama itu kami menjual produk makanan Korea dengan nama tokonya itu Myeonsige dan terdapat beberapa menu yaitu ada tteokbokki, odeng, dan kimbap. Selanjutnya tujuan ilmu marketing yang kami buat ini untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menjual produk. Selanjutnya itu email marketing yang kami buat itu tertuju kepada audiens pria dan wanita dan remaja dan dewasa. Lalu jenis email marketing yang kita pakai itu newsletter karena jenis email ini sangat cocok untuk memperkenalkan produk. Kemudian langkah kerja yang Berarti di sini bagaimana cara menarik menarik calon pelanggan ya oleh kelompok 1 ya. Ini penggunaan warnanya dari mulai desainnya, lalu di sini ada gambar-gambar dari produknya ya. Produknya ini kalau siang-siang gini maka ini kayaknya enak ya. Iya. Oke. Nah, di sini ada apa ini di sini? Order now ini adalah call to action-nya. Jadi kalau nanti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Malika Nabila. saya Cynthia, saya Alisa Mandari. Dan di sini kami akan mempresentasikan dari hasil pengerjaan FIC. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Bowo yang telah berkesempatan kami untuk mempresentasikan email marketing kami. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Farsi Haryono dan rekan saya Saya Fitri Dausina. Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
saya yakin ya dengan melaksanakan kegiatan proyek ini kalian ya bisa menguasai kompetensi untuk membuat email marketing. Nah, langkah selanjutnya adalah ya Bapak ingin memberikan evaluasi terlebih dahulu. Nah, silakan kalian gunakan gawai kalian ya, gadget kalian. Coba dibuka alamat ini ya, microsite-nya bit.ly garis miring. Oke, sudah? Oke, di bagian atasnya sudah ada evaluasi. Ya, silahkan diklik evaluasi. Pas ada tokennya ya? Ada tokennya? Iya ada Pak. Ada. Oke. Sampai identitasnya lalu evaluasinya seperti apa? Oke, tokennya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Coba 5, 4, 3, 2, 1. Bisa? Bisa. Silahkan dikerjakan. Waktunya maksimal 5 menit. Ya, dari paragraf tersebut ya menghemat waktu ya karena dikirimnya sekaligus semuanya ya. Jadi kalau email blast itu sama dengan SMS blast. Jadi satu untuk langsung kita kirim langsung bisa dapat semuanya. Kata kuncinya di situ ya. Ingat-ingat kembali. Yang keempat ya, call to actionnya adalah yang B, event promosi. Apa kata kuncinya? Tiket konser ya. Karena jadi untuk melihat konteks soal harus tahu ya kata kuncinya di mana. Nah, yang langkah-langkah berarti yang pertama adalah merencanakan. Berarti 5. Berikutnya oke, berarti 5, 4. Berikutnya 5, 4, 1. Berarti sudah ada jawabannya? Jawabannya ya? Ya, yuk tepuk tangan soal-soal HOTS ya agar kalian juga mampu pertama memecahkan masalah ya. Berarti harus critical thinking-nya perlu diasah kembali. Oke, anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi. Jadi saya nggak hanya satu, semuanya Bapak sayang ya. Tentunya pembelajaran ini ya perlu Bapak feedback terlebih dahulu. Feedbacknya apa? Bapak ingin kalian menyimpulkan terlebih dahulu. Siapa yang mau bantu Bapak untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Pelajaran kali ini untuk mengetahui bagaimana cara membuat email marketing menggunakan di Template. Terus juga kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing tentang email marketing yang dibuat kelompok masing-masing. Oke, bagus, tepuk tangan. Ya, kontennya, lalu bagaimana mendistribusikan. Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan tentunya Bapak juga ingin tahu nih, apakah pembelajaran ini menarik atau tidak. Nah, Bapak ingin kalau Bapak sebutkan tentang satu hal, kalau bagus berarti kalian angkat kedua jempolnya. Tapi kalau misalkan kurang, ya kalian jawab seperti ini. Oke, ya ini bagian dari refleksi kita bersama. Apakah pembelajaran kita hari ini menarik? Menarik. Oh, alhamdulillah. Apakah kalian sudah bisa memahami tentang email marketing? Sudah. Ada begini, ada begini. Oke. Ya, oh begini berarti masih ada yang kurang-kurang ya, atau ada hal-hal yang mungkin kurang kalian rasakan? Siapa? Ada yang mungkin, Pak saya masih kurang ini Pak, boleh coba. Atau mungkin pembelajarannya Pak kita belum yel-yel misalkan. Nah seperti itu. Oke, tapi pembelajaran hari ini alhamdulillah semua bisa dipahami dengan baik, dan besar harapan Bapak nanti pada saat kita melakukan ulangan harian ataupun proses kinerja yang lain, kalian bisa jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih.
sebelum kita akhiri, tentunya pembelajaran berikutnya terkait dengan sosial media. Jadi setelah kita menyelesaikan 2KD tentang email, ya, selanjutnya adalah tentang sosial media di 3.8 dan 3.9. Ya, bagaimana membuat akun, lalu kalian juga memanfaatkan akun tentang sosial media. Bapak harap kalian juga memantau tadi bit.ly/pahar atau melalui LMS nantinya modul-modul juga diberikan kepada kalian. Bapak harapkan kalian membaca juga, ya, menggali informasinya terlebih dahulu, eksplorasi terlebih dahulu sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran. Oke, Bapak rasa cukup pertemuan kita hari ini. Semoga kalian juga tetap senang dan tetap antusias. Silakan Iqbal bantu untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini kita terapkan pada besok atau nanti. Amin. Berdoa dimulai.